Ya, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, ada seorang komedian namanya Opi Kumis. Anda kenal tidak Opi Kumis? Nah, tahu ya. Cirinya, ya, tahu lah ya. Yang berkumis itu kan. Nah, namanya juga Opi Kumis, ya berkumis dong. Kecualinya Pak Jenggot, namanya Jenggot tapi nggak ada jenggotnya. Nah, kumisnya tebal ya. Nah, ada satu pengalaman yang menarik yang pernah dia sampaikan ya. Suatu ketika dia pulang kerja jam setengah satu malam ya. Karena dia artis kan, mengisi acara malam baru pulang. Dia lihat istrinya sedang masak sayur asam. Wah, mantap sekali ya. Punya istri yang baik banget. Masak sayur asam, loh kok masak sayur asam buat apa ya? Buat nyarap, buat sarapan besok ya. Wah, hatinya senang sekali punya istri yang perhatian. Lalu dia karena kecapean mulai tiduran. Setelah sayur asamnya panas, Opi ini ketiduran pulas. Dan satu hal yang mengherankan, istrinya menyiramkan itu sayur asam itu ke mukanya Pak Opi ini. Kaget bukan kepala, ya. Ada jagung, ada tempe, ya kan? Kacang panjang masuk di sini. Saya bayangkan sayur asam dipanas ini ya, lalu dituangkan, disiramkan di muka. Waduh, dia kaget. Lalu dia bertanya dan bertanya-tanya. Iya kan? 5H muncul di sini. What? Why? Mengapa? Kenapa? Bagaimana? Lagi tidur enak kok disiram? Lalu istrinya menjawab, rasain aja tuh pedasnya hati gua. Ternyata Opi ini diam-diam dia punya istri yang lain. Nah, makanya disiram pakai sayur asam. Makanya sampai sekarang istri saya harus satu karena saya takut disiram sayur asam. Ya, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ya,
LAI memberi judul Hagar dan Ismail ya. Sebenarnya saya khotbah ini bukan tentang Hagar Ismail ya. Ada Abram, Sarai, Hagar, malaikat Tuhan. Tapi judul itu terlalu panjang, ya udah kita ikuti yang LAI saja, yang simple ya. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada saya. Suatu saat saya di Bekasi, saya masih mahasiswa waktu itu, mahasiswa sekolah Alkitab sih. Tiba-tiba dosennya pergi, Pak Dwi tolong ini. Dia suruh saya di depan. Ya udah ikut saja. Tiba-tiba ada pertanyaan yang menyulitkan. Ada mahasiswa yang tanya, kenapa di PL banyak tokoh-tokoh yang poligami? Waduh, saya juga belum pernah mengajar. Tiba-tiba ada pertanyaan seperti itu. Lalu tiba-tiba Tuhan memberi hikmat kepada saya. Betul, memang di PL banyak yang punya istri lebih dari satu, tapi tidak satu pun itu atas perintah Tuhan. Betul tidak? Kita melihat misalnya Daud, dia menikah lebih dari satu kali. Daud mata keranjang, ya enggak? Tetangganya manja, dia diintip tuh. Jadi bukan perintah Tuhan, betul? Lalu Salomo itu alasan politik. Dia nggak seperti Daud yang jago perang, tapi dia punya siasat yang bagus. Ya udah, Mesir diambil putrinya jadikan istri, nggak akan perang kan? Masa mertua sama mertua mau perang? Lalu ada daerah jajahan yang memberikan upeti berupa perempuan, makanya sampai 1000. Ya, jadi itu juga bukan perintah Tuhan. Apalagi Abraham, dia punya istri, mengambil Hagar juga bukan karena perintah Tuhan, tapi karena keinginan dari istrinya, yaitu Sarai. Wah, saya juga terheran-heran kenapa saya jawab itu, padahal waktu itu saya masih mahasiswa ya. Itu karena Tuhan. Nah, kisah ini tentu sudah tidak asing bagi kita. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan pelajaran-pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah ini ya. Yang pertama, keputusan yang salah menyebabkan masalah. Keputusan yang salah menyebabkan masalah. Kurang lebih 10 tahun keluarga ini menanti janji Tuhan tentang keturunan. Saya kira bukan waktu yang singkat ya, 10 tahun. Anda 4 tahun di sini aja kadang-kadang merasa bosan. Ya enggak? Nah, 10 tahun mereka menanti janji Tuhan tentang keturunan. Seperti tidak ada harapan lagi bagi Sarai ya. Sarai putus asa, dan bukan hanya putus asa sebenarnya. Sarai ini sudah mulai menyalahkan Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini agak halus bahasanya ya. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Kalau bahasa Ibrani, hinehnah atsarani Adonai miledeh. Hinehna, lihatlah. Menarik perhatian Abram. Sarah mencoba menarik perhatian Abram, suaminya. Lihatlah, atsarani Adonai. Tuhan, atsarani itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai menahan, tapi juga kadang-kadang itu diterjemahkan shut up. Tahu shut up? Tahu lah ya. Biasa kau bilang shut up your mouth gitu kan. Tutup. Jadi agak kasar ini dalam bahasa aslinya ya. Tuhan menutup aku sehingga tidak melahirkan. Tuhan menahan aku sehingga tidak melahirkan. Jadi siapa penyebab dari ketidakadaan dalam keluarga itu? Menurut saya Tuhan. Ya kan? Jadi bukan hanya dia putus asa, tapi dia sudah mulai menyalahkan Tuhan, dan dia mengajak suaminya, lihatlah keadaan kita. Tuhan yang tidak membuat kita punya anak. Dia yang menahan, dia yang menutup kandungan sehingga aku tidak melahirkan. Bayangkan itu. Kalau di sini masih halus. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. No. Hinenah, lihatlah Tuhan menahan aku sehingga aku tidak punya anak. Jadi Sarai sudah mulai
menyalahkan Tuhan. Lalu Sarai mengajukan proposal, bukan proposal skripsi, pengajuan. Proposal itu kan pengajuan ya, sesuatu gagasan, satu ide yang menarik ya. Hampiri hambaku, mungkin aku akan membangun keturunan dari hambaku ya. Nah, ini hal yang wajar, ini bukan ide baru. Di zaman itu kalau suami istri nggak melahirkan, dia bisa ambil pembantunya ya, budaknya untuk dikawini dan melahirkan, dan anak itu nanti diperhitungkan sebagai anak nyonyanya, begitu. Hagar ini kemungkinan besar menurut para penafsir ini adalah pemberian atau hadiah dari Fir'aun. Di pasal 12 ayat 16 Anda bisa baca di sana, ketika mereka kelaparan di Kanaan, mereka ke Mesir. Nah, ini Abram berpikir, jangan-jangan orang Mesir ini menginginkan istriku karena cantik kan. Nah, ternyata betul pikiran itu. Fir'aun akhirnya memberi kambing, domba, budak perempuan, budak laki-laki supaya dapat Sarai. Nah, jadi kemungkinan itu menurut para penafsir ya. Nah, sekarang ini adalah keputusan yang salah sesungguhnya, mulai menyalahkan Tuhan dan mengajukan ya sebuah ide yang memang luar biasa, logis secara manusia, tapi itu bukan yang Tuhan kehendaki. Nah, respon Abraham. Apa respon Abraham? Di sini, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Sungguh mencengangkan ya. Tidak ada penolakan sedikit pun, tidak ada argumentasi sedikit pun. Padahal kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal 15, Tuhan sudah menjanjikan keturunan anak dari Abraham sebanyak bintang-bintang di langit, dan tanah Kanaan akan diberikan. Dan Tuhan meneguhkan itu ya dengan sebuah perjanjian. Ada bahasa Ibrani kata karat. Karat itu artinya memutus, memotong, memutus atau memotong. Nah, karat berit, memutus perjanjian, tapi itu tidak diterjemahkan memutus perjanjian. Dalam bahasa Indonesia mengadakan perjanjian, tapi itu punya latar belakang. Zaman kuno, kalau berjanji, kalau mengadakan perjanjian, maka ada hewan yang dipotong, dibelah dua, lalu yang berjanji itu akan berjalan di tengah. Ini berbicara apa? Bahwa perjanjian itu serius. Kalau aku main-main, kalau aku melanggar, maka aku akan mati seperti binatang itu. Kira-kira begitu. Kalau sekarang kan pakai meterai ya kan, 10.000. Nah, kalau zaman dulu enggak seperti itu. Nah, bayangkan di pasal 15, Tuhan berjanji bahwa Abraham akan punya keturunan, dan bahkan keturunan itu akan diberikan tanah, yaitu tanah Kanaan, dan Abraham disuruh memotong berapa hewan itu, ya kan, dibelah dua. Tapi menarik, bukan Abraham yang berjalan, Allah sendiri yang berjalan. Jadi seperti Tuhan seperti hendak berkata ya, aku serius dengan perjanjian ini, aku akan buat keturunanmu dan keturunanmu akan mendiami tanah ini. Dan kalau aku melanggar, maka aku rela terpotong-potong seperti binatang itu. Kira-kira begitu. Di pasal 15. Di pasal 16, seharusnya Abraham tidak menerima proposal itu. Seharusnya dia melihat di pasal yang ke-15 itu ada janji Tuhan yang serius tentang keturunan. Tuhan akan memberikan keturunan, dan keturunan itu yang akan mendiami tanah Kanaan. Saya sudah perhatikan kalau saya yang khotbah memang begini ya, jangan-jangan memang benci sama saya. Melalui Sarah, nanti di pasal berikutnya baru ada ya, baru ada. Tapi akhirnya Abraham pun mengambil keputusan yang salah, menerima tawaran dari Sarai istrinya. Keputusan yang salah ini menyebabkan persoalan-persoalan, menyebabkan masalah-masalah. Keluarga yang dulu harmonis kini seperti perang dingin. Sarai mungkin dia hanya berpikir positifnya saja.
ini hambaku akan punya anak, anaknya untuk aku. Tapi dia tidak berpikir resiko negatif yang harus ditanggung. Nah, ketika Hagar tahu bahwa dia hamil ya, bukan Halim ya, hamil Perdana Kusuma, lalu dia mulai memandang rendah nyonyanya, mulai menghina nyonyanya. Sakitnya itu bukan hanya di sini, di sana sini, ya enggak? Dia yang ngasih loh, hambanya itu dikasih ke Abraham. Apalagi sudah melahirkan, baru tahu hamil nih. Tespeknya udah ditunjuk-tunjukin. Gila-gila kalau sekarang ya. Siapa sih lu? Gue hamil gitu kan. Nah, bayangkan itu. Penderitaan macam apa yang diderita ya. Karena keputusan Sarah, akhirnya Sarah sakit hati berhari-hari. Ya kan? Lalu Abraham juga kena getahnya. Ya. Abraham ini disalah-salahkan. Di ayat 5, penghinaan yang kuderita adalah tanggung jawabmu. Waduh, enak sekali nih. Yang ngasih hambanya kan Sarah. Kira ada masalah. Sarah bilang ini tanggung jawabmu. Waduh, memang ada 2 pasal. Pertama, wanita tidak pernah salah. Pasal kedua, jika wanita salah, lihat pasal pertama. Iya kan? Saya pernah salah. Sebenarnya awalnya yang buat salah kan Sarah mengajukan proposal ini. Lalu ketika dia merasa hatinya tersakiti, dia bilang ini tanggung jawabmu. Lalu dia bawa Tuhan lagi. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kalau berbicara hakim, memutuskan ini, siapa yang salah? Sarah atau Abraham? Kan? Begitu. Padahal dia punya andil yang besar atas kesalahan ini, tapi dia lemparkan itu. Abraham juga bukan pria yang tanggung jawab. Harusnya dia ambil tindakan, ya kan? Menegur, mendisiplin. Tidak, malah dia serahkan lagi. Nah, itu kan hambamu, ya terserah kamu mau apakan. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Hagar ditindas. Bayangkan ini, rumah tangga ini semua saling menyakitkan kan? Sarah tersakiti oleh Hagar, Hagar ditindas oleh Sarah, Abraham disalah-salahkan oleh Sarah. Pokoknya menyedihkan. Ya, dulunya romantis, sekarang tidak. Bahkan nanti pasal 21, Sarah itu mengusir Hagar karena sakit hatinya itu terpendam lama ya. Kisah ini menjadi konflik sampai sekarang ya, keturunan mereka antara Israel dan negara-negara Arab. Waduh, memang berawal dari keputusan yang salah. Kita punya banyak contoh di dalam Alkitab. Bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengambil keputusan yang salah dan akhirnya mereka mendapat masalah. Nenek moyang kita yang pertama tergiur oleh buah yang ada di tengah taman itu. Ya, menarik buah itu. Wah, memberi pengetahuan dan sebagainya. Sudah termakan oleh bujuk rayu si ular. Lalu Hawa mengambil keputusan, ambil saja. Dia berikan kepada suaminya. Suaminya pun tidak berkata, jangan ini tidak boleh, ini haram. Tapi diterima juga. Itu rakyat kok. Nah itu ya. Akhirnya hancur juga. Keputusan yang salah menyebabkan masalah. Hari ini kita ada di sini karena ada keputusan masa lalu. Kalau Anda ditawarin masuk kuliah sini dan Anda memutuskan tidak, Anda tidak jadi dapat. Tapi karena ada keputusan masa lalu, Anda ada di sini. Nah, keputusan-keputusan hari ini akan berpengaruh kepada keadaan kita esok. Ya kan? Apa yang kita lakukan sekarang itu berakhir besok. Jadi rekan-rekan jangan mudah mengambil keputusan ya, apalagi keputusan yang salah. Ada teman saya dulu, pernah saya saksikan di sini. Dia tidak sampai, baru tingkat 1 atau tingkat 1 kayaknya, pergi ke Surabaya.
Nah, akhirnya pulang kampung, udah punya anak istri. Dia menyesal telah keluar karena ternyata banyak tawaran di kampungnya itu menjadi guru agama, ya, guru agama Kristen, guru agama Islam. Oh, enggak juga. Tapi terpentok karena nggak ada ijazah kan. Akhirnya dia menyesal. Nah, penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran dan BAT. Ya enggak? Penyesalan itu di belakang. Karena itu hati-hati ketika kita mengambil keputusan, jangan sampai ambil keputusan yang salah yang akhirnya hanya menyebabkan masalah. Ya, hati-hati karena keputusan yang salah menyebabkan masalah. Yang kedua, dia yang hidup memperhatikan kita. Hagar tidak kuat lagi menahan penindasan itu, dan dia kabur, ya, meninggalkan Abraham. Ya, seperti temanmu dulu itu, baru satu malam di sini sudah langsung kabur, ya, padahal belum ada penderitaan apa-apa. Ya enggak? Nah, itu kalau sudah tingkat 4 kabur mungkin 4 tahun saya menderita, kabur. Nah, itu baru satu malam sudah kabur, ya, unik sekali. Nah, dalam pelarian itu maka ada malaikat Tuhan yang menghampirinya. Ini bukan malaikat umumnya biasa, bukan malaikat yang biasa. Ya, ini malaikat Tuhan itu sebenarnya adalah Theophany, ya, atau ada yang menafsir lagi itu Christophany itu, ya. Karena pada ayat ini di bawahnya dikatakan bahwa kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Jadi yang nampak malaikat itu, tapi di sini Tuhan. Jadi ini Tuhan sendiri, ya, Theophany. Lalu malaikat itu menyapanya, katanya di ayat 8, Hagar hamba Sarai. Nah, menarik ini. Kenapa tidak disebut hai Hagar istri Abram? Padahal sudah nikah tuh sama Abram, tapi tetap panggilan itu hamba Sarai. Lalu Hagar juga jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyunyaku. Nah, jadi memang tetap status sebagai hamba, karena ada banyak orang sekarang mau mengangkat Hagar ini menjadi nyonya, begitu loh. Ya, kita baca Alkitab, ternyata dia walaupun sudah menikah tetap itu hamba dari Sarai. Aku lari meninggalkan Sarai nyonyanya. Lalu malaikat itu berkata, kembali dan biarkan dirimu ditindas, bla bla bla, dan seterusnya. Lalu malaikat Tuhan itu memberikan penghiburan kepada Hagar. Ayat 10. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Walaupun pakai kalkulator juga nggak bisa, ya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, dan seterusnya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ini sebuah perjumpaan pribadi, ya, luar biasa ini. Masalah ini mengakibatkan Hagar berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tapi lu jangan buat masalah supaya berjumpa dengan Tuhan, tidak, ya. Jangan begitu. Nah, menarik di sini bahwa Hagar ini adalah wanita satu-satunya yang memberi nama kepada Tuhan. Biasanya Tuhan yang beri nama kepada manusia. Ini wanita ini memberi nama kepada Tuhan, ya. Dia dijanjikan akan ada seorang anak, dan nama anak itu adalah Ismail. Orang Kristen saya kira mungkin hanya satu yang namanya Ismail, ya, Andar Ismail. Nah, selebihnya orang alergi dengan kata Ismail itu, ya. Nah, Ismail ini sebenarnya adalah nama yang diberikan malaikat, yang artinya dari bahasa Ibrani Syama, mendengar. L-nya adalah Allah. Allah mendengar karena dia menderita. Ya, mungkin dalam penderitaannya berkeluh kesah atau bagaimana tidak dijelaskan. Tapi intinya Allah mendengar, Allah mengerti pergumulan dari Hagar ini. Penindasan yang dia alami, Allah mendengar, Allah mengerti.
Ini kata Ismail. Lalu ada kata yang menarik di sini. Tempat itu, sumur itu diberi nama apa? Ayat 14. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Lahai Roi tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini menarik. Bahasa Ibraninya dari kata hai. Bukan hai, bukan. Hai yang artinya adalah hidup. Le ha hai itu panjangnya. Le itu bisa untuk kepada, kadang-kadang kalau di Mazmur, le David dari David. Kalau diterjemahkan literalnya itu sumur itu sampai diberi nama kira-kira begini, ya, yang hidup memperhatikan aku. Kalau bahasa Inggris itu the living one that sees me. Jadi Tuhan Allah, Dia yang hidup melihat aku. Bukan, Allah itu bukan pribadi yang mati, bukan seperti berhala, tetapi Dia hidup dan Dia melihat aku. Jadi ada dua kata bahasa Ibrani yang menekankan bahwa Hagar ini mendapat perhatian yang luar biasa dari Tuhan. Selain dikunjungi, lalu anak itu diberi nama Ismail. Allah mendengar, ya, Allah mendengar. Di pasal berikutnya, ketika Sarah mengusir Hagar, Abraham mengusir Hagar atas permintaan Sarah, maka di sana, di dalam keputusasaan itu juga malaikat datang dan dia berkata, aku mendengar tangis anak itu. Allah yang hidup itu mendengar persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh Hagar. Dan Hagar berkata, El Roi, Allah yang melihat aku. Siapa Allah yang melihat aku? Dia yang hidup. Lahai Roi, Dia yang hidup itu melihat aku. Menarik, ya, memperhatikan. Semua diperhatikan. Kalau Abraham jelas, berkali-kali Tuhan kunjungi dia, Tuhan sampaikan. Kepada Sarah juga, walaupun dia menindas dan sebagainya, itu Tuhan juga perhatikan, ya. Misalnya di pasal 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirman. Tuhan juga memperhatikan Sarah. Tapi di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Siapa Sarah? Siapa Hagar? Hamba, seorang hamba yang zaman dulu tidak diperhitungkan, dianggap enteng, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan sendiri hadir, menyapa dan memberikan penghiburan kepada Hagar. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bukankah ini Allah yang sama? Allah yang memperhatikan Abraham, Allah yang memperhatikan Sarah, Allah juga yang memperhatikan Hagar. Allah yang sama, Allah yang hidup, Lahai Roi, melihat kita, memperhatikan kita. Jadi Tuhan tahu pergumulan hidup saudara. Tuhan tahu isi hati saudara, betul? Apalagi isi dompet saudara. Tuhan tahu. Tuhan tahu, ya, karena Dia memperhatikan. Dia yang hidup itu melihat kita. Dia yang hidup itu memperhatikan kita. Dia yang hidup itu menolong kita. Amin. Jangan mudah putus asa, ya. Jangan mudah menyerah, karena ada Dia yang hidup, yang melihat kita, memperhatikan kita. Lahai Roi. Ingat, jangan buat keputusan yang salah nanti jadi masalah, ya. Ingat juga kita punya Tuhan yang hidup, yang melihat kita.